Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-33, Panglima Buronan, bagian yang kedua. Karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang kedua. Ketika Raden Kertopati masuk ke ruangan itu, didapatinya Sri Baginda duduk berhadap-hadapan dengan Raden Mas Jayeng Rono. Kertopati menjura memberi hormat. Meskipun di situ masih ada 2 buah kursi kosong, namun karena tidak dipersilahkan, maka kepala pasukan kota raja ini tidak berani mengambil tempat duduk. Sri Baginda, ada apakah memerintah saya menghadap? Bertanya Kertopati. Di dalam hati dia sudah menduga ada sesuatu yang penting, mungkin tidak beres. Apalagi dilihatnya Jayeng Rono ada di sana dengan memasang wajah kelam, tegang tapi sinis. Salah seorang bawahan Raden Mas Jayeng Rono baru saja melapor bahwa seorang kusir kereta dan 3 orang prajurit ditemui mayatnya di tepi hutan Kalimukus. Meskipun hutan itu terletak sedikit jauh dari kota raja, tapi keamanan di sana masih dalam wilayah tanggung jawabmu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah kau sudah menerima laporan dari anak buahmu? Apa yang dikatakan Sri Baginda ini tentu saja membuat Kertopati terkejut. Sekilas dia melirik ke arah Jayeng Rono yang kini tampak duduk lebih santai. Maaf Sri Baginda, saya sama sekali belum mendapat laporan. Apakah diketahui sebab musabab kematian keempat orang itu? Yang menjawab justru adalah Jayeng Rono. Justru kau dipanggil kemari untuk segera melakukan penyelidikan di Mas Kertopati. Kalau begitu saya minta diri untuk melakukan pemeriksaan. Tunggu dulu, Sri Baginda cepat berkata. Turut penjelasanmu beberapa hari lalu bukan mustahil keempat orang itu adalah katamu bisa memberikan kesaksian bahwa istriku yang ketiga dan putrinya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Pangeran Matahari. Saya tidak berani memastikan, Sri Baginda. Saya perlu menyelidik lebih dulu, jawab Kertopati meskipun hati kecilnya berdetak membenarkan bahwa keempat orang itu adalah saksi-saksi hidup yang sebenarnya akan diajukan pada sidang pengadilan para sesepuh kelak. Kini ternyata mereka sudah mati. Kalau mereka mati sekaligus di tempat yang sama, ini satu hal yang aneh. Bukan mustahil mereka dibunuh. Berkata begitu, apakah kau punya bukti-bukti di Mas Kertopati? Menyelidik pun belum. Bagaimana kau bisa berkata demikian? Apakah kau pernah mendengar tentang seorang harimau yang kelihatan muncul di sekitar Kalimukus beberapa hari belakangan ini? Saya mendengar memang, Raden Mas, tapi entahlah, saya harus menyelidik lebih dulu. Kelak akan memberikan laporan hasil penyelidikan pada Sri Baginda dan padamu. Saya minta diri sekarang. Di hutan Kalimukus, 4 mayat digeletakkan di atas 4 usungan bambu. Sewaktu Kertopati sampai di situ dan memeriksa keadaan mayat satu persatu, di tubuh mayat memang terlihat luka-luka menganga, cabik memanjang. Mereka seperti dikoyak harimau, kata Kertopati dalam hati. Tapi bukan harimau beneran. Dikoyak harimau tidak serapi ini. Mungkin ini dikoyak dengan pisau besar, mungkin celurit atau kelewang. Ada orang yang telah membunuh mereka. Edan, mereka saksi-saksi yang kuharapkan bisa menyelamatkan Raden Ajeng Siti Hinggil dan putrinya. Bagaimana sekarang? Bersama anak buahnya, Kertopati kembali ke istana. Saat dia menghadap Raja
Yayeng Rono tak ada lagi di situ. Bagaimana hasil penyelidikanmu, Kertopati? Sri Baginda langsung bertanya. Keempat orang yang malang itu memang mati dicabik-cabik harimau, Sri Baginda, jawab Kertopati. Dapur istana malam itu tampak sepi. Hanya ada seorang juru masak dan seorang pelayan di situ. Keduanya adalah perempuan-perempuan tua yang bekerja setengah terkantuk-kantuk, menyiapkan makan malam untuk tahanan istimewa, yaitu Raden Ajeng, Siti Inggil, dan Raden Ayu Puji Lestari. Aku memasak begini banyak, begini lezat, tapi Gusti Ajeng, Siti Inggil hanya makan sedikit sekali, hampir tak pernah menyantapnya. Malah dimakan atau tidak, sudah tugas kita memasak dan menghidangkan, jawab si pelayan. Saat itu pintu dapur terbuka. Kedua pelayan tua ini terkejut dan gemetar ketika melihat siapa yang masuk. Satu hal yang tidak pernah terjadi, bahwa Panglima Bala Tentara Kerajaan masuk ke dalam dapur istana. Raden, apakah kami berbuat kesalahan? Juru masak tua keluarkan suara gemetar. Dua perempuan tua itu langsung lega ketika mereka melihat Yayeng Rono justru tersenyum lebar. Semua orang sudah pulang, kalian berdua masih bekerja di sini. Apakah itu hidangan untuk Raden Ajeng, Siti Inggil, dan putrinya? Betul sekali, Raden Mas. Kalau begitu cepat dibawa ke kamar mereka masing-masing. Bawa yang untuk Raden Ayu Puji Lestari lebih dulu. Pelayan tua cepat mengambil nampan besar, meletakkan 2 piring di atas nampan itu. Segelas besar air putih, lalu membawa semua itu ke ruangan di mana Puji Lestari ditahan. Juru masak, kau boleh pergi. Tugasmu selesai. Sebentar lagi pelayan akan mengambil dan mengantar hidangan untuk Raden Ajeng, Siti Inggil. Saya pergi, Raden, jawab juru masak tua. Terbungkuk-bungkuk perempuan ini mundur menuju pintu. Begitu dia hanya tinggal seorang diri di tempat itu. Dari balik sakunya, Yayeng Rono mengeluarkan sebuah lipatan kertas. Begitu lipatan dibuka, di dalamnya terlihat sejenis bubuk berwarna putih. Dengan cepat bubuk ini disiramkannya di atas 2 piring makanan yang ada di meja. Baru saja dia hampir selesai menuangkan seluruh bubuk, tiba-tiba pintu dapur terbuka. Juru masak tua muncul dan melangkah masuk, membuat Yayeng Rono kaget dan membentak. Ada apa kau kembali? Selendang saya, Raden. Selendang saya tertinggal. Juru masak, kau tak akan mati tanpa selendang itu. Keluar sana. Ketakutan setengah mati, juru masak tua itu keluar dari dapur dengan langkah sempoyongan. Tak lama kemudian pelayan tua muncul kembali untuk mengambil hidangan yang akan diantarkan pada Raden Ajeng, Siti Inggil. Yayeng Rono mengikuti dari belakang. Di ujung gang dia membelok ke kanan. Sebelum berlalu, dia masih sempat melihat pelayan itu bicara dengan 2 orang pengawal pintu ruangan tahanan Raden Ajeng, Siti Inggil. Lalu pintu dibuka dan si pelayan masuk ke dalam. Selama beberapa hari disekap dalam kamar tahanan itu, Raden Ajeng, Siti Inggil boleh dikatakan tidak makan apa-apa. Tubuhnya jauh susut dan pipi serta rongga matanya mulai mencekung. Kulitnya yang putih mulus kini pucat seperti tiada berdarah. Namun di mata Yayeng Rono, perempuan ini seolah tambah cantik dan mulus. Setelah menatap sesaat makanan yang diletakkan pelayan di atas meja, entah mengapa sekali ini timbul saja hasratnya untuk mencicipi makanan itu. 2 potong besar ayam panggang kesukaannya, semangkok sayur dengan kuah santan, lalu nasi putih, dan sepotong semangka merah tanpa biji. Mula-mula digigitnya potongan paha ayam, enak. Dijumputnya segenggam nasi dan disodorkannya kuah santan, tambah enak.
Lalu perempuan ini duduk di kursi. Selama beberapa hari tidak makan, maka hidangan yang ada di meja disantapnya dengan lahap, meskipun tidak keseluruhannya sanggup dihabiskan. Selesai makan dan meneguk air putih segelas penuh, Siti Hinggil merasakan tubuhnya segar. Pori-pori di sekujur tubuhnya melebar dan keringat membasahi kulitnya. Kamar itu dipandangnya berkeliling, seperti baru disadarinya betapa indah dan mewah keadaan kamar itu. Kemudian napasnya terasa panas memburu, cuping hidungnya seperti mengembang dan detak jantungnya lebih cepat. Istri Baginda ketiga ini menggeliatkan tubuhnya. Terasa ada kenikmatan aneh dalam geliatan itu. Dia menggeliat lagi, semakin nikmat. Perempuan ini bangkit dari kursi, membaringkan tubuhnya di atas ranjang dan kembali menggeliat-geliat. Dari seram bibirnya terdengar suara seperti erangan halus. Kedua tangannya menggapai-gapai udara lalu diturunkan ke dada. Di situ kedua tangannya itu meremas-remas kencang. Siti Hinggil merasakan tubuhnya panas, bukan oleh udara dalam kamar, namun oleh hawa aneh yang kini menguasai sekujur tubuhnya. Larut dalam aliran darah melumpuhkan indera ingatannya. Entah sadar, entah tidak, Siti Hinggil membuka pakaiannya satu demi satu. Hampir sekujur tubuhnya tak tertutup lagi. Tiba-tiba terdengar suara berdesir. Dinding batu di sebelah kiri bergerak dan kelihatanlah celah setengah pintu. Siti Hinggil melompat dari atas ranjang, menatap beringas ke arah orang yang masuk. Tapi dia tidak menjerit atau mendaprat, malah mengulurkan kedua tangannya memeluk orang yang barusan masuk itu seraya tidak hentinya menyebut nama. Yayeng, Yayeng Rono. Sewaktu hawa aneh yang merangsang aliran darah dan membangkitkan nafsunya itu mulai berkurang dan akhirnya lenyap sama sekali, ingatan Siti Hinggil kembali pulih. Didapatinya dirinya tergeletak di atas tempat tidur tanpa sehelai benang pun menutupi auratnya. Ya Gusti Allah, apa yang telah terjadi? Apa yang telah kulakukan? Perempuan ini memandang ke dinding, tak ada pintu di situ. Dia memandang seputar kamar, tak ada Yayeng Rono di situ. Kemudian ketika dia sadar betul apa yang telah terjadi, perempuan ini menjerit tinggi. Dua prajurit pengawal di pintu sama sekali tidak dapat mendengar karena kamar itu dibuat sedemikian rupa hingga kedap suara. Manusia keparat, Yayeng Rono, manusia kotor. Aku akan membunuhnya. Aku bersumpah membunuhnya, teriak Siti Hinggil. Lalu seperti orang gila, dia menjerit lagi berulang kali sambil memukul-mukul pintu kayu yang sangat tebal dan berat. Lapat-lapat suara pukulan ini sempat terdengar oleh dua prajurit pengawal pintu di sebelah luar. Keduanya saling pandang sesaat. Setelah berunding, salah seorang segera mengambil kunci dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka dan melihat keadaan Siti Hinggil seperti itu, tentu saja dua prajurit ini terperangah kaget. Mana Yayeng Rono? Aku harus membunuhnya. Mana manusia keparat itu? Mana? Berikan tombak itu padaku, berikan, teriak Siti Hinggil yang menghambur keluar kamar seraya mencoba merampas tombak yang ada di tangan pengawal sebelah kanan. Raden Ajeng, apa yang terjadi? Pengawal kedua bertanya lalu cepat menangkap lengan Siti Hinggil dan menarik perempuan itu kembali ke dalam kamar. Tapi seperti mendapat kekuatan dari setan, Siti Hinggil meronta. Sekali sentak saja pegangan si pengawal terlepas. Kalau temannya tidak lekas membantu, niscaya Siti Hinggil berhasil lolos dan lari sepanjang gang sambil berteriak-teriak seperti orang gila dalam keadaan bertelanjang bulat.
Dua pengawal bergulat dengan susah payah akhirnya berhasil membawa Siti Hinggil untuk masuk ke dalam kamar, lalu cepat-cepat pintu besar dan berat itu ditutup. Bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Tanya pengawal pertama. Kita harus melapor kejadian ini pada Sri Baginda. Jangan pada Sri Baginda. Sebaiknya pada patih kerajaan saja, atau panglima, atau mungkin kepala pasukan kota raja. Apa yang akan kau laporkan? Tanya pengawal kedua. Akan kukatakan Siti Hinggil kemasukan setan, jawab pengawal kedua. Lalu setengah berlari dia meninggalkan tempat itu. Yang dituju adalah gedung kediaman Raden Kertopati, kepala pasukan kota raja. Tapi karena kediaman Kertopati cukup jauh, sedang gedung kediaman patih kerajaan lebih dekat, maka pengawal ini langsung menuju kediaman Patih Haryo Unggul. Semula pengawal gedung kepatihan menolak untuk membangunkan Patih Haryo Unggul di larut malam begitu. Namun setelah diberitahu apa yang terjadi, maka pengawal gedung segera masuk ke dalam. Semua orang tahu bahwa selain memiliki kepandaian silat dan kesaktian, Patih Haryo Unggul juga mempunyai keahlian mengobati berbagai macam penyakit, termasuk mereka yang kesurupan atau kemasukan roh dari luar. Ketika pintu kamar tahanan dibuka, Siti Hinggil kelihatan duduk di lantai salah satu sudut sambil menangis. Keadaan auratnya masih tetap tidak tertutup. Melihat ada orang yang masuk, perempuan ini melompat bangkit, bukan untuk menutupi tubuhnya, tapi menyongsong sambil memukul dan berjerit berteriak. Mana keparat itu? Mana manusia iblis Yaeng Rono itu? Aku harus membunuhnya. Aku bersumpah membunuhnya. Patih Haryo Unggul segera menutupi tubuh Siti Hinggil dengan kain panjang yang sengaja dibawanya. Tangan kanannya dengan cepat meluncur memegang bahu kiri Siti Hinggil. Dia menggigit bahu itu dengan keras. Siti Hinggil tampak meringis kesakitan, tapi sama sekali tidak menjerit. Sang patih mencoba sekali lagi. Kali ini yang dipencetnya adalah daging tangan pada celah antara jari telunjuk dan ibu jari tengah kanan Siti Hinggil. Tetap saja perempuan ini hanya memperlihatkan wajah meringis kesakitan, tetapi tidak berteriak. Aneh, ini bukan kesurupan atau kemasukan roh. Apakah Raden Ajeng ini tiba-tiba saja menjadi gila? Begitu Patih Haryo Unggul membangkit. Mana Yaeng Rono? Mana manusia keparat itu? Aku harus membunuhnya. Kembali Siti Hinggil berteriak sementara dua orang pengawal memegangi tangan kiri kanan. Yaeng Rono tak ada di sini. Mengapa? Tidak. Tadi dia ada di sini, tapi dia... Siti Hinggil tak sanggup meneruskan ucapannya. Dia menjerit panjang lalu melosot ke bawah. Kalau tidak dipegangi pasti terbanting ke lantai. Ketika perempuan itu menjerit panjang, Patih Haryo Unggul membaui hawa aneh keluar dari mulut Siti Hinggil, tapi dia tidak tahu pasti hawa apa itu gerangan. Atas perintah Patih Haryo Unggul, Siti Hinggil dibaringkan di atas tempat tidur. Pelayan dipanggil untuk memenahi sisa makanan. Lalu pada beberapa prajurit dan pengawal yang ada di situ dipesankan agar berjaga-jaga. Raden Ajeng tidak pingsan, dia hanya kehabisan tenaga. Salah satu dari kalian cepat menghubungi kepala pasukan istana, minta paling tidak 2 orang inang pengasuh datang kemari untuk menjaga dan merawatnya. Aku akan melapor pada raja. Melangkah sepanjang gang, Patih Haryo Unggul geleng-gelengkan kepala dan menarik napas dalam. Aneh sekali tindakan Sri Baginda. Apapun kesalahan istrinya itu, tidak semestinya Raden Ajeng dipenjarakan seperti ini. Dan Sri Baginda sama sekali tidak pernah menghubungi
Bundaku ataupun memberitahu kejadian penahanan ini. Apa sebenarnya yang tengah terjadi di istana ini? Apakah aku bukan orang penting lagi di sini? Hingga tak ada yang mau memberitahu. Raja membicarakan istrinya sendiri, juga putrinya. Sudah gila dunia ini. Sidang pengadilan para sesepuh dan tokoh kerajaan untuk memeriksa Raden Ajeng Siti Hinggil dan putrinya seharusnya dilakukan hari itu. Namun karena sejak 2 hari lalu Siti Hinggil dinyatakan sakit, tidak mampu meninggalkan tempat tidur, maka sidang ditunda. Selama 3 hari itu Siti Hinggil terbaring di atas tempat tidur dengan kedua mata selalu terpejam. Dari mulutnya selalu terdengar suara meracau yang tidak jelas apa yang dikatakannya. Di kepala tempat tidur selalu duduk menjaga Raden Ajeng Puji Lestari. Atas permintaan Patih Haryo Unggul dan atas persetujuan raja, Siti Hinggil diperkenankan dipindahkan dan dipulangkan ke rumah kediamannya, tetapi dengan sikap keras Puji Lestari menolak. Kalau ibundaku harus mati, biar dia mati di kamar tahanan ini, agar semua orang yang bertanggung jawab atas ketidakadilan ini bisa merasakan kepuasan. Begitu kata-kata yang dikeluarkan Puji Lestari di hadapan Patih Haryo Unggul dan Sri Baginda yang datang menjenguk meskipun hanya sebentar. Dalam sebuah ruangan di istana, Patih Haryo Unggul duduk berhadapan-hadapan dengan Sri Baginda. Menurut Paman Patih, penyakit Raden Ajeng Siti Hinggil masih belum diketahui. Apakah tidak dapat diusahakan cara lain agar dia disembuhkan? Paling tidak agar kedua tangan dan kakinya bisa digerakkan kembali, matanya yang terpejam bisa dibuka lagi. Saya telah melakukan berbagai usaha Sri Baginda. Mohon maafmu kalau segala kemampuan dan keahlian pengobatan saya kali ini hampir tidak ada manfaatnya. Saya tidak tahu apa sebenarnya penyakit sakit yang diderita Raden Ajeng. Turut penglihatan dari luar, dia seperti kehabisan tenaga hingga tidak mampu menggerakkan anggota badan, bahkan membuka kelopak matanya juga sulit untuk memberinya minum, apalagi makan. Bagaimana dengan dugaan bahwa dia kemasukan roh halus atau kesurupan? Seperti saya pernah katakan pada Sri Baginda sebelumnya, Raden Ajeng sama sekali bukan kemasukan roh atau kemasukan setan atau kesurupan. Dalam kehabisan tenaga ada satu ganjalan besar yang membeban dalam otaknya. Penyakit aneh apa namanya itu? Ujar Sri Baginda pula. Seseorang penggawa masuk memberitahu Raden Kertopati akan datang menghadap. Paman Patih suruh Kertopati masuk. Biar kita bicara bertiga di sini. Pembicaraan kemudian dilanjutkan bertiga. Raden Kertopati lebih banyak menjadi pendengar dan baru membuka mulut menyatakan pendapatnya ketika Patih Haryo Unggul mengusulkan untuk mencari tabib atau orang sakti yang sanggup menyembuhkan penyakit aneh yang dialami Raden Ajeng Siti Hinggil. Sri Baginda, apakah ingat dengan pemuda aneh berambut gondrong bernama Wiro Sableng bergelar Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Raden Kertopati bertanya. Tentu saja aku ingat manusia satu itu. Aneh dan terkadang lancang, bicaranya ceplas-ceplos, tapi jasanya pada kerajaan tak dapat kita balaskan sampai saat ini. Manusia seperti dia memang tak pernah mengharapkan balas jasa Sri Baginda. Baginda menganggukkan kepalanya. Terakhir kali dia raib dari penjara ketika dia ditahan atas kehendak Yayi Rono. Dia hanya korban kesalahpahaman, korban itikat buruk dari orang-orang yang tak mau melihat kenyataan, kata Raden Kertopati.
Aku tahu Dimas Kertopati menyesalkan perbuatan Dimas Jayeng Rono tempo hari karena dialah yang menjebloskan pendekar berambut gondrong itu ke dalam penjara. Tapi itu telah berlalu. Yang penting saat ini, apakah Dimas mempunyai syarat tertentu bagaimana kita bisa menyembuhkan Raden Ajeng? Yang berkata dan bertanya adalah Patih Haryo Unggul. Justru saya menyebut nama pendekar itu karena ingat akan kemampuannya. Dia yang mengobati saya ketika terluka dan hampir mati keracunan akibat pukulan Pangeran Matahari ketika terjadi pertempuran kacau balau di depan istana beberapa waktu lalu. Dia memiliki sebuah senjata sakti sebilah kapak bermata dua. Dengan senjata itulah dia menyedot racun yang hampir membunuh saya. Saya menunggu pendapat dan keputusan Sri Baginda. Semua urusan aku serahkan pada kalian berdua. Lalu apa yang kalian anggap paling baik? Sri Baginda bangkit dari kursinya lalu meninggalkan ruangan itu. Ketika mereka hanya tinggal berdua saja, maka Raden Kertopati bicara perlahan pada Patih Haryo Unggul. Paman Patih, sebenarnya saya ada rencana lain, namun tidak saya utarakan pada Sri Baginda karena saya yakin Sri Baginda lebih percaya pada orang itu daripada saya. Siapa yang kau maksudkan dengan orang itu, Dimas Kertopati? Raden Mas Jayeng Rono. Aku dengan hubungan kalian akhir-akhir ini tidak begitu sreg. Saya akui Paman Patih, semua berpangkal pada tuduhan tak beralasan bahwa Raden Ajeng dan putrinya mempunyai hubungan tertentu dengan Pangeran Matahari yang hendak merampas tahta kerajaan. Aku lebih tertarik jika kau menerangkan apa yang kau sebut itu, kata Patih Haryo Unggul membelokkan pembicaraan. Saya dengar bahwa setiap kali berteriak kalap, yakni sebelum jatuh sakit seperti ini, Raden Ajeng selalu meneriakkan ingin membunuh Jayeng Rono. Mengapa? Apa alasannya? Saya tidak tahu. Paman Patih juga tidak tahu. Sri Baginda tidak tahu dan juga tidak acuh. Hanya ada dua orang yang tahu, yakni Raden Ajeng sendiri dan Jayeng Rono. Raden Ajeng tak mungkin ditanyai, tapi Raden Mas Jayeng Rono bisa ditanyai setiap saat. Saya mengatakan hal ini bukan karena hubungan saya dengan dia sedang tidak baik, tetapi ya apa yang kau katakan itu memang benar. Tapi soalnya siapa yang bakal menanyai Panglima Kerajaan itu? Kurasa hanya Sri Baginda. Tapi seperti katamu, Sri Baginda tidak acuh. Tidak acuh karena ada yang menggosok. Lagi-lagi tentu yang Dimas maksudkan adalah Jayeng Rono, kata sang patih pula. Kertopati tersenyum saja. Saya tidak mengatakan itu, Paman Patih yang menyebutkan namanya. Kedua orang itu sama-sama tersenyum. Dimas Kertopati, jika kau memang yakin sahabatmu pendekar kapak maut Geni 212 yang sableng itu bisa menolong, sebaiknya kau segera mencarinya dan membawanya kemari. Hal itu segera saya lakukan jika Paman Patih memang memberi dukungan dan restu. Saya akan menyebar orang-orang untuk menyelidik di mana dia berada. Hanya ada satu permintaan saya, maukah Paman Patih membantu? Katakan apa keinginan Dimas. Usahakan agar Raden Ajeng dan putrinya dipindahkan dari tahanan itu ke satu tempat yang dirahasiakan. Permintaanmu itu mudah kukabulkan karena Sri Baginda sendiri memang sudah menyetujui. Tapi karena kau yang meminta, maka aku melihat adanya keanehan. Tidak aneh Paman Patih. Paman Patih ingat ketika deretan kamar-kamar itu dibangun, semua ditangani oleh Jayeng Rono, serba rahasia. Siang malam dia menongkrongi pembangunan tempat itu. Satu tindakan yang tidak pantas bagi seorang panglima bala tentara
Dan satu lagi jangan lupa, Yayeng Rono ahli dalam bidang bangunan dan benda-benda rahasia. Patih Haryo Unggul menatap wajah Raden Kertopati lekat-lekat, lalu memegang bahu kepala pasukan kota raja itu dan berkata, "Dimas Kerto, kurasa kali ini kau, tepatnya kita semua, tengah menghadapi harimau buas berkepala dua. Mungkin berkepala lebih dari dua, Paman Pati," sahut Kertopati. "Kalau begitu, laksanakan tugasmu secepat-cepatnya. Saya mohon diri sekarang." Baru saja Kertopati hendak berdiri, tiba-tiba masuk seorang punggawa membawa segulung kertas. Punggawa ini memberitahu bahwa dia membawa surat dari Raden Mas Yayeng Rono ditujukan pada Patih Haryo Unggul. Patih mengambil surat itu dan membacanya. Patih Haryo Unggul, laporan dari mata-mata kita di utara menunjukkan adanya beberapa kelompok sisa-sisa pemberontak bergabung di satu tempat. Hal ini mengundang satu tindakan cepat. Siang ini dengan sejumlah besar pasukan berangkat ke utara. Saya tidak melaporkan pada Sri Baginda karena maklum Sri Baginda cukup banyak beban pikiran saat ini tentang keamanan kota. Mohon bantuan untuk menghubungi Raden Kertopati dan minta agar dia tetap waspada. Saya tidak dapat memastikan kapan akan kembali ke kota raja. Teriring salam dan hormat, Raden Mas Yayeng Rono. Patih Haryo Unggul menyerahkan surat itu pada Raden Kertopati. Selesai kepala pasukan kota raja ini membaca, sang Patih bertanya, "Apa pendapatmu, Dimas?" Pertama, Raden Mas Yayeng Rono tentunya sudah jauh saat ini. Kalaupun dipanggil, dia bisa menolak dengan alasan lebih mementingkan keselamatan kerajaan. Yang aneh, bagaimana dia bisa membawa sejumlah besar pasukan tanpa terlihat gerakan-gerakan pemberangkatan. Mungkin dia mengerahkan pasukan di tapal batas, bukan dari dalam, kata Patih Haryo Unggul pula. "Saya berangkat sekarang, Paman Pati. Yang paling penting adalah mengobati Raden Ajeng lebih dulu. Jika dia bisa disadarkan, saya rasa segala sesuatunya akan menjadi jelas. Jangan lupa mengamankan ibu dan anak itu. Ya, kau pergilah Dimas, lekas kembali. Aku tak ingin kau kembali terlambat dan hanya menemui tanah merah makam Raden Ajeng." Celakanya hujan turun rintik-rintik dan tiupan angin mulai terasa kencang dan dingin. Jalan tanah yang mereka lalui menjadi licin. Ternyata kegelapan malam datang lebih cepat dari yang diperkirakan. "Pacu kuda kalian lebih cepat," teriak Kertopati. Semua pengiring menggebrak pinggul kuda masing-masing. 7 ekor kuda melesat kencang seperti anak panah mengejar setan. 50 langkah di depan, tiba-tiba terjadilah malapetaka yang tidak mereka duga. Jalan tanah yang mereka tempuh mendadak sontak ambrol begitu kaki-kaki kuda menginjaknya. Sebuah lubang besar menganga. 7 orang berteriak kaget. 7 ekor kuda meringkik keras, dan 7 orang itu langsung amblas masuk ke dalam lubang, saling tumpang tindih. Di dasar lubang menunggu 100 bambu runcing. Jerit pekik bersatu padu dengan ringkik-ringkik kuda. 4 orang prajurit langsung menemui ajal ditembus bambu runcing pada bagian dada atau perut. Malah salah satu tepat di sate di bagian lehernya. 1 dari 2 prajurit muda terhempas ke dalam lubang. Langsung ditembus 6 potong bambu runcing. 4 ekor kuda melejang-lejang sambil meringkik. Sementara darah mengucur deras dari bagian tubuh yang tertusuk bambu. Perwira muda kedua masih untung, hanya pahanya yang terserempet ujung bambu runcing. Sebagian tubuhnya tergelompang di tepi lubang.
Tapi luka paha mendadak sontak menyebabkan rasa panas di sekujur tubuh. Dia mengerang pendek berusaha bangkit, tapi jatuh lagi karena kaki dan tangannya laksana lumpuh. Raden Kertopati yang paling untung dari semua rombongan. Tubuhnya selamat karena jatuh di atas kuda yang masuk ke lubang lebih dulu. Binatang itu sendiri setelah menggelepar beberapa kali meregang nyawa mandi darah akibat ditembus 16 potong bambu runcing. Raden Kertopati berusaha melepaskan kaki kirinya yang terjepit di antara dua tubuh kuda yang sudah mati. Begitu kakinya terlepas, maksudnya segera melompat dari lubang neraka itu, namun niatnya serta-merta dibatalkan ketika dia melihat beberapa sosok tubuh berkelebatan di dalam kegelapan, disusul oleh suara tertawa bergelak. Raden Kertopati langsung jatuhkan diri kembali, menyelinapkan diri di antara dua tubuh kuda yang berlumuran darah. Berpura-pura mati, tapi diam-diam kedua matanya dibuka sedikit demi sedikit untuk melihat siapa orang-orang itu. Ternyata mereka ada 4 orang dan keempatnya menutupi wajah masing-masing dengan topeng kain hitam. Hanya sebagian mata yang tampak. Kalau Kalasrenggi yang punya kerja tak ada yang meleset. Hahaha. Orang yang tadi mengumbar suara tawa berkata, semua mereka mati semua dengan yang dikehendaki. Pekerjaan selesai, aku minta imbalannya. Orang itu lalu ulurkan tangan kanannya ke arah lelaki berbadan tegap, mengenakan pakaian hitam yang berdiri di tepi lubang maut sebelah kanan. Orang di tepi lubang mengambil sebuah kantong kain di balik pakaiannya dengan tangan kiri. Kantong ini diserahkannya pada orang yang menyebut dirinya Kalasrenggi. 50 keping emas, desis Kalasrenggi, seraya memegang kantong kain. Tidak lebih, tidak kurang. Sesuai perjanjian, jawab orang yang mengulurkan kantong kain. Kantong itu seperti hendak dilepaskannya ke dalam genggaman Kalasrenggi, tetapi tiba-tiba sekali tangan kanannya bergerak. Dalam gelapnya malam tiba-tiba memancar dan berkelebat sinar putih menyilaukan, disertai hawa sedingin salju. Detik itu juga terdengar pekik Kalasrenggi. Darah muncrat dari dadanya yang ditembus senjata sakti sampai ke jantung. Tubuhnya terasa dingin, lututnya goyah, kedua matanya mencelet. Bangsat penipu, terkutuk. Hanya sumpah serapah itu yang sempat dilontarkan Kalasrenggi. Tubuhnya jatuh, terguling dan masuk ke dalam lubang maut, tepat menimpa tubuh Raden Kertopati hingga dia tak dapat lagi melihat apa yang terjadi. Ketika Kalasrenggi ditikam, 2 orang anak buahnya yang berada di sana dengan berteriak marah langsung menghunus golok dan menyerbu si pembunuh. Perkelahian pendek terjadi di antara 3 orang bertopeng kain itu, tapi agaknya yang memegang senjata yang memancarkan sinar putih memiliki kepandaian silat sangat tinggi. 2 kali menggebrak, 2 penyerang roboh mandi darah dan tewas menyusul pimpinan mereka. Raden Kertopati memanggul tubuh yang terasa sangat panas itu dan berlari sekencang yang bisa dilakukannya. Orang yang dipanggul tiada hentinya mengerang dan meminta, Raden, lebih baik kau bunuh aku saat ini juga. Rasa panas yang memanggang ini tak bisa kutahan lagi. Perwira muda, sebagai prajurit kerajaan kau harus sanggup bertahan. Sebentar lagi kita akan sampai di tujuan. Jika Raden membunuhku saat ini, Raden akan terlepas dari beban dan bisa sampai di tujuan. Jangan pedulikan diriku, pentingkan tugas
yang akan dipundak Raden. Raden Kertopati terharu mendengar ucapan bawahannya itu. Jika kau sembuh, aku bersumpah untuk menaikkan pangkatku. Meluncur kata-kata itu dari mulut Raden Kertopati. Meskipun tenaganya sudah terkuras, tapi semangatnya seperti memberi kekuatan baru untuk terus berlari sambil memanggul tubuh perwira muda itu. Di kejauhan tampak nyala lampu kecil sekali di tengah sawah. Kesitulah Raden Kertopati berlari memanggul tubuh bawahannya itu. Untung saja daerah itu tidak kejatuhan hujan. Kalau tidak, berlari di pematang sawah yang licin tentu akan menyusahkannya. Di atas dangau di tengah sawah itu tampak dua orang pemuda duduk bercakap-cakap. Yang pertama seorang pemuda bertubuh ramping berkulit halus mengenakan pakaian kelabu. Yang kedua berbadan tegap kekar berambut gondrong sebahu, berpakaian serba putih dan memakai ikat kepala putih. Ada orang datang, kata pemuda berbaju kelabu. Aku sudah tahu, jawab si gondrong seperti tak acuh. Lalu dia memandang ke jurusan barat dan dari arah mana orang yang berlari itu datang. Dia memanggul seseorang berlari kencang di pematang sawah yang kecil dan licin. Berarti memiliki ilmu meringankan tubuh dan ilmu lari yang andal. Hanya beberapa kejapan kemudian orang yang berlari itu sampai di depan pondok seraya berseru gembira. Pendekar 212 Wiro Sableng, syukur pada Tuhan, akhirnya aku temui juga kau. Hai, siapa dirimu? Bertanya si gondrong seraya berdiri. Ternyata dia adalah murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede, yaitu pendekar kapak maut Naga Geni 212. Dia sama sekali tidak mengenali siapa yang datang. Ini karena baik muka maupun tubuhnya penuh lumuran darah. Tapi begitu memperhatikan lebih jelas, Wiro segera saja mengenali dan berseru kaget. Sahabat Raden Kertopati luar biasa sekali. Kepala pasukan kota raja tiba-tiba muncul di malam buta dalam keadaan bercelemongan darah dan memanggul sesosok payat. Perwira ini masih belum mati, luka pada pahanya mengandung racun. Selamatkan nyawanya lebih dulu, nanti aku ceritakan maksud kedatanganku. Lalu Raden Kertopati menurunkan tubuh perwira muda dari panggulannya. Pemuda berpakaian kelabu membantunya. Bagus, kau pun ternyata ada di sini, sahabat. Bagaimana Raden tahu kami ada di sini? Tanya Wiro seraya garuk kepala. Aku punya ratusan mata-mata disebar di 8 penjuru angin. Tidak sulit mengetahui di mana kalian berada. Tapi yang paling penting, tolong dulu perwira muda itu, kata Raden Kertopati. Lalu dia sendiri menjatuhkan diri di atas dangau. Tubuhnya terasa luluh lantak dan napasnya menyengal karena lari sejauh itu. Wiro merobek celana di bagian paha perwira itu hingga dia melihat lebih jelas luka yang dalam. Darah tidak mengucur lagi dari luka itu. Bagian tubuh tepi daging paha yang terluka tampak berwarna hijau gelap. Racun ular jahat. Jesi pemuda berpakaian kelabu. Wiro mengangguk. Dia membuka beberapa totokan hingga perwira muda yang masih setengah sadar itu langsung jatuh pingsan. Lalu dikeluarkannya kapak Naga Geni 212. Sinar kapak memutih perak menerangi gubuk di tengah sawah itu. Mata kapak ditempelkannya ke luka yang terdapat di paha. Lalu pendekar ini mulai kerahkan tenaga dalam. Seperti disedot oleh satu kekuatan hebat, dari luka itu mengucur keluar darah kental berwarna hitam. Perlahan-lahan darah yang keluar berubah menjadi merah. Setelah dirasakan, tubuh perwira itu terbebas dari segala racun jahat yang ada. Wiro mengangkat senjata saktinya. Dia, selamat Raden, aku tahu kau sanggup menolongnya, jawab Kertopati. Dia masih menelentang di lantai dangau dengan dada sesak
turun naik. Sekarang katakan mengapa kau datang mencari kami? Pasti ada yang tak beres lagi di kota raja. Gedung Kepatihan di mana Haryo Unggul tinggal bersama keluarganya merupakan gedung kedua yang memiliki penjagaan ketat setelah keraton tempat kediaman raja dan permaisuri serta putra-putrinya. Di sebuah kamar besar yang terdapat di bagian belakang gedung, malah kini terlihat dua orang pengawal. Itulah kamar dari Raden Ajeng Siti Inggil bersama Puji Lestari ditempatkan. Malam itu Patih Haryo Unggul masih belum kembali dari istana. Sore tadi seorang prajurit datang dari utara membawa sepucuk surat yang dikirimkan oleh Raden Mas Jayeng Rono. Begitu membaca surat, Patih Haryo Unggul langsung menuju istana dan memperlihatkan surat itu pada Sri Baginda. Teruntuk Patih Haryo Unggul di kota raja. Gerakan kaum pemberontak telah kami gunting hingga tak mungkin mereka bisa menerobos dan melewati perbatasan. Melalui surat ini saya ingin melaporkan satu hal yang tidak terduga. Saya melihat Raden Kertopati bersama pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Wirasableng di antara pasukan pemberontak. Masih terdapat seorang kawannya, yakni pemuda baju abu-abu yang tidak saya ketahui namanya. Saya harap Paman Patih memberitahu hal ini pada Sri Baginda dan mengambil tindakan terhadap Raden Kertopati. Sudah sejak lama sebenarnya saya mencurigai kepala pasukan itu. Saya yakin dia juga yang telah meloloskan Wiro Sableng sewaktu ditahan di penjara dulu. Jika orang ini tidak segera diamankan, istana dan kerajaan akan terancam malapetaka besar. Teriring salam dan hormat, Raden Mas Jayeng Rono. Sri Baginda menyerahkan surat itu kembali pada Patih Haryo Unggul lalu bertanya, di mana Kertopati sekarang? Dia memang berada di luar kota, namun kepergiannya katanya adalah mencari pendekar 212 Wirasableng untuk dapat menyembuhkan Raden Ajeng. Itu alasan yang dikatakan pada kita. Sebenarnya dia ingin menemui kaum pemberontak, musuh dalam selimut. Saya mohon petunjuk Sri Baginda lebih lanjut. Apalagi jika dia berani muncul di kota raja. Tangkap ular kepala dua itu, awasi gedung kediamannya. Bukan lebih baik kalau kita menyelidik kebenaran isi surat ini terlebih dahulu? Mengapa begitu Raden Mas? Saya khawatir tindakan yang terburu-buru malah bisa mengundang kericuhan lebih besar. Ingat ketika kita salah tangan menangkap pendekar 212 dulu. Kita ikut salah walau Raden Mas Jayeng Rono yang sebenarnya punya ikhtiar. Sri Baginda terdiam sejenak. Aku serahkan semua kebijakan padamu, tapi aku tak ingin kita menempuh jalan salah dan terkecoh. Kalau sampai apa yang dilaporkan Raden Mas Jayeng Rono betul dan kita kebobolan, ingat baik-baik, tanggung jawab ada di pundakmu. Saya ingat hal itu Sri Baginda. Ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan. Soal apa? Terlebih dahulu mohon maaf Sri Baginda, karena saya telah bertindak tanpa memberitahu atau minta izin lebih dulu. Ini menyangkut kamar tahanan yang sejak beberapa hari lalu ditempati Raden Ajeng Siti Inggil. Turut keterangan yang saya dapat, kamar itu dulu dibangun secara sangat rahasia. Berarti ada sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Seingatku Jayeng Rono yang mengepalai pembangunan kamar itu dan kamar-kamar lainnya. Betul sekali Sri Baginda, mohon lagi maafmu Sri Baginda. Diam-diam saya melakukan penyelidikan. Saya merasakan adanya keanehan pada kamar satu itu, tapi tak dapat menemukan. Karena itu saya mendatangi
Gundil Abang, kakek tua yang dulu jadi juru batu dan juru kayu pembangunan kamar. Gundil Abang sudah pikun, namun dari rangkaian keterangannya yang coba saya sambung satu dengan yang lainnya dapat diduga terdapat sebuah pintu rahasia di dinding kamar itu. Gundil Abang, saya datang sendiri ke situ. Dia berhasil mengingat di mana pintu itu berada, malah menemukan cara membuka dan menutupnya. Kalau begitu, ujar Sri Baginda dengan muka berubah, selama istriku ditahan di kamar itu ada seseorang yang mengunjunginya. Patih Haryo Unggul tak berani mengiyakan. Mungkin sekali Pangeran Matahari. Sri Baginda tiba-tiba berkata, saya meragukan sekali hal itu, Sri Baginda. Penjagaan di istana ini sangat ketat. Meskipun dia memiliki kepastian tinggi luar biasa, tak mungkin menyelinap tanpa diketahui. Dugaan saya ialah bahwa orang itu, siapapun dia adanya, adalah orang yang mampu keluar masuk istana tanpa dicurigai. Orang dalam sendiri. Orang dalam sendiri siapa? Saat ini tidak dapat saya menebaknya, Sri Baginda. Aku harus tahu siapa orang itu. Kau harus menyelidik. Aku beri waktu 2 hari. Patih Haryo Unggul bangkit berdiri, menjura kemudian berlalu dari hadapan raja. Angin malam bertiup dingin. Sesosok tubuh turun dari kuda dan mengikat binatang itu pada batang pohon yang tersembunyi dalam kegelapan. Setelah memperhatikan keadaan sekitarnya dengan cepat, dia melangkah menuju tembok timur gedung Topatihan. Gerakannya gesit, enteng, tanpa suara ketika dia dengan mudah melompati tembok itu lalu melompati lagi ke atas atap bangunan. Malam begitu gelap. Orang itu mengenakan pakaian serba hitam dan wajahnya ditutup cadar hitam. Hanya sepasang matanya yang tampak liar bergerak-gerak, hampir tidak mengeluarkan suara sama sekali. Si penyelinap mulai membongkar genteng di atas atap satu demi satu. Di lain saat tubuhnya lenyap masuk ke dalam buungan. Kamar yang hendak disusupinya itu berada tepat di bawah. Dari atas orang itu dapat melihat 4 prajurit pengawal di pintu masuk. Di dalam kamar menyala lampu minyak kecil sekali, tapi cukup menerangi keadaan di dalam. Cukup untuk melihat bahwa di atas ranjang besar yang tertutup kelabu terbaring tidur 2 orang perempuan. Lalu 2 orang perempuan lain tertidur di lantai. Yang di atas ranjang besar pastilah seorang ibu dan anak, Raden Ajeng Siti Hinggil dan Raden Ayu Puji Lestari. 2 perempuan yang tidur di lantai tentu 2 orang inang pengasuh. Orang di atas loteng menggerakkan tangan kanannya. Satu cahaya putih memancar di tangan kanannya. Tampak sebilah senjata yang memancarkan sinar putih. Dengan senjata di tangan orang ini lalu melompat turun ke dalam kamar. Kedua kakinya menyentuh lantai tanpa mengeluarkan suara. Dengan cepat dia melangkah mendekati ranjang, menyikap kelabu, lalu senjata berkiblat di tangan kanannya dihujamkan berulang kali ke tubuh 2 orang perempuan yang terbaring di atas tempat tidur itu. Aman sekarang, desis si pembunuh. Sekali melesat dia sudah sampai di atas atap. Ketika dia hendak melompat ke tembok di bawah sana, didengarnya pekik jerit berulang kali. Sesaat orang di atas atap terkesiap. Dia mengenali suara itu, dadanya berdebar. Sesaat dia ingin kembali melompat turun dan masuk ke dalam kamar. Tapi saat itu pula dilihatnya belasan prajurit berlarian menuju kamar. Lain dari itu, dari arah pintu gerbang gerbong tampak masuk seorang penunggang kuda diiringi 3 pengawal. Yang di depan adalah Patih Haryo Unggul yang baru saja kembali dari istana. Mendengar ada pekik keributan di dalam gedung,
Patih Haryo unggul serta merta melompat dari kudanya. Ketika dia hendak lari masuk ke dalam, didengarnya salah seorang prajurit berteriak, "Patih, ada orang yang melompat dari atas atap ke arah tembok." Haryo unggul berpaling ke arah yang ditunjuk pengiringnya. Dan benar, dia masih sempat melihat sosok bayangan hitam laksana terbang melompat dari atap menuju tembok. "Jangan lari!" teriak Patih Haryo unggul seraya memburu, namun langkahnya tertahan ketika tiba-tiba sambil melayang orang yang diburu memukulkan tangan kanannya. Serangkum angin dahsyat melabrak sang Patih. Untung saja Patih tua ini masih sempat merasakan kedatangan bahaya. Secepat kilat dia jatuhkan diri ke tanah lalu berguling sambil berlutut. Dia balas menghantam dengan pukulan tangan kosong kanan sekaligus. Dak! Tembok gedung hancur berantakan, tapi orang berpakaian serba hitam itu telah lenyap di balik tembok. Sewaktu Patih Haryo unggul melompat ke atas tembok, dia hanya mendengar suara tak kaki kuda yang dipacu dan akhirnya lenyap di kegelapan malam. Di dalam gedung masih terdengar suara pekik jerit. Haryo unggul cepat melompat turun dari tembok dan masuk ke dalam. Saat itu lampu-lampu besar telah dinyalakan. Raden Ayu Puji Lestari langsung menubruk dan merangkul tubuh Patih Haryo unggul begitu masuk ke dalam kamar yang penuh sesak oleh prajurit pengawal. "Tenang, Den Ayu, katakan apa yang terjadi. Tenang, jangan menjerit." Puji Lestari menunjuk ke arah ranjang besar di mana terbaring dua sosok tubuh perempuan. Tubuh itu penuh lumuran darah. Darah juga membasahi hampir seluruh tempat tidur. "Ya Tuhan," mengucap sang Patih. Dia memandang ke lantai di sudut kiri. Hatinya lega ketika di situ dilihatnya Raden Ajeng Sitihinggil terbaring tak kurang suatu apa, meskipun seperti beberapa hari lalu masih saja tidak sadarkan diri karena tubuh kurus itu kini hampir tanpa tenaga lagi. Raden Ayu dan Ibunda Sitihinggil telah diselamatkannya dari malapetaka maut. Itulah sebabnya saya meminta Raden Ayu dan Ibunda untuk tidur di lantai seperti inang pengasuh. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang menyangka kalau yang tidur di ranjang bukannya Raden Ayu dan Ibunda. Kasihan dua inang itu, bisik Puji Lestari masih menangis walau kini sudah tenang dan berhenti berteriak. Apakah Raden Ayu melihat atau mengenali siapa yang masuk dan melakukan kejahatan ini? Bertanya Patih Haryo unggul. Puji Lestari menggeleng. Lampu dalam kamar ini tidak begitu terang. Saya sudah tertidur, semuanya berlangsung dengan cepat. Saya baru terbangun ketika mendengar suara arangan halus dari atas tempat tidur. Patih Haryo unggul memandang berkeliling ke arah para prajurit dan pengawal. Rahangnya menggebuk. Musuh masuk ke dalam gedung. Tak satupun dari kalian yang mengetahui, apalagi mencegah terjadinya pembunuhan. Kalian dipecat semua. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.